Semuanya paham. Mana mungkin badminton di tempat tidur. Itu kan? Lalu istrinya menolak. Sehingga suaminya sakit hati, kecewa, genok. Karena ditolak oleh istri yang saya nafkahin. Istri yang selalu kebutuhannya saya penuhin. Istri yang selamanya saya perhatikan. Kok malam Jumat diajak menolak kok? Makanya malaikat melaknat. Ibu-ibu. Tunduh Ustaz. Tunduh. Padahal kan suami ibu kalau ngajak baik ya Bu ya. Pakai lagu ya Bu ya. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ibu-ibu meni apal. Seperti malam-malam yang sudah. Itu ngajak Bu. Hanya sayangnya istrinya nggak ngerti. Ngelak kerek begitu Pak. Nyanyi lagi suaminya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik, hati yang mencintai aku. Apa? Ini teh gini Ustaz, nampak jelas ibu-ibu ini angkatan kapan. Kalau dikasih lagu Afgan nggak akan hafal. Nah, jadi istri yang solehah diajak oleh suaminya ikut. Jadi tidak membangkang. Itu ciri istri yang solehah. Kalau diajak suaminya benar. Bekerja. Ibu emang udah ngantor sama bapak? Kalau suaminya ngajaknya nggak benar, nggak boleh. Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang istri diajak oleh suaminya nggak benar, dia turut saja, nggak boleh. Harus berani menolak. Kalau ajakannya itu ngajak maksiat pada Allah. Contohnya kata suaminya, mah, kan mama masih muda, kok pakai kerudung kuno, kolot, buka kerudungnya. Kan bapak juga pengen lihat mama pakai baju seksi. Gimana, nurut apa enggak? Nurut. Di rumah. Kalau di rumah. Tapi kalau mau keluar, jangan. Sebab kenapa? Melanggar syariat. Jelas. Jadi istri yang solehah itu selalu nurut sama suami. Yang kedua, pandai menjaga penampilan. Ibu-ibu suka dangdan? Suka. Mau syuting dangdan? Mau. Bagus. Mau kondangan dangdan? Bagus. Mau arisan dangdan? Mau malam Jumatan dangdan? Mau tidur dangdan? Ini masalahnya. Kearisan dangdan, syuting dangdan. Ini mau malam Jumatan sama suami. Kadang-kadang baju eta batik kemang-kemang deh, batik kemang-kemang. Tos lecek, tos soeknya. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min. Oh, jadi pandai menjaga penampilan. Kenapa selalu istri yang dituntut untuk berdandan? Ya nggak Bu? Hari suami kenapa tidak dituntut untuk berdandan juga? Harus wangi dan cakep dong di depan istrinya. Iya. Suami juga sama. Maka nanti kan ada imbangannya. Jadi bahagia seorang suami kalau hadir istri yang soleha. Dan bahagia seorang istri kalau hadir di dalam rumah tangga itu suami yang soleh. Coba suami yang soleh kayak apa pemirsa? Kayak apa coba? Kayak Pak Ustaz. Kayak Pak Ustaz. Jadi kepingin mah. Subhanallah. Suami yang soleh itu Bu, satu, suami yang mendidik istrinya dengan benar. Sebetulnya tanggung jawab suami yang paling berat itu Bu, menjalankan At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Jangan sampai mereka dilempar ke dalam api neraka. Ngeri Bu kalau sudah bicara masalah neraka. Rasulullah pernah mengatakan begini. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Demi Allah, zat yang Muhammad ini berada di atas genggaman kekuasaannya.
idza ra'aitum, apabila kalian melihat ma ra'aitu, apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Apa yang kau lihat ya Rasul? Aku melihat neraka ketika Isra Mi'raj. Neraka itu. Nabi pernah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa malaikat Mikail itu nggak pernah tersenyum, nggak pernah ketawa? Kata malaikat Jibril, malaikat Mikail nggak pernah ketawa itu semenjak neraka diciptakan. Na'udzubillah. Beratnya tanggung jawab suami di sana, bapak-bapak. Yaitu membentengi diri, membentengi istri, membentengi anak-anak. Jangan sampai mereka dijebloskan ke dalam api neraka. Itu memang kewajiban suami ya? Kewajiban suami. Oh. Baik dengan tangannya sendiri atau mewakilkan kepada orang. Bisa suaminya sibuk, pengetahuannya lemah, wakilkan sama siapa yang lebih ngerti. Kan di kampung masing-masing ada tuh pengajian. Ada majelis taklim. Ada tempat ngaji. Ada. Suami wajib membawanya. Mama, malam ini ada pengajian. Yuk kita pergi. Mama, tuh lihat. Sore ini ada cahaya kolbu TVRI. Lihat. Siap. Begitu. Walaupun sendirinya nggak bisa mendidiknya. Diperwakilkan sama orang. Bisa. Baik oleh sendiri ataupun diwakilkan. Yang kedua, Bu, suami yang baik itu adalah suami yang apa? Yang apa, Ustaz? Suami yang paling lembut, sayang sama istrinya. Sudahkah lembut suami Anda? Sudahkah Asep Anom lembut? Nah ini masalahnya. Jangan-jangan cuma teori. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Makanya kelembutan itu ditunjukkan kata Nabi semenjak malam pertama dari pengantin. Jadi tugas pengantin pria di malam pertama itu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperlihatkan kelembutan kepada istri. Buka kerudung istrinya, Bu. Nah, kenapa Ibu ketawa? Nah, teh rambut. Kata si ibu, Ustadz itu pala tak pentul korek. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dibuka kerudungnya, diusap. Subhanallah. Sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Pernah digituin sama suami dulu? Rapelkan malam ini. Begitu masuk rumah, goyangkan kepala. Kata suami, oh iya mak, belum diusap. Baik, dirapelin. Kalau ngerti suaminya. Kalau nggak ngerti, didagor dahulu. Jadi, sebetulnya suami yang baik, suami yang paling lembut sama istrinya. Alhamdulillah. Irobil. Yang kedua, akan bahagia itu kalau punya anak yang soleh. Lihat Nabi Ismail, gambaran anak yang soleh. Bu, disembelih siap. Ketika bapaknya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fangdur madza tara. Wahai anakku, bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau, nak? Bagaimana jawaban Nabi Ismail? Siapa? Itu perintah Allah. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Nikmat punya anak seperti itu, Bu. Coba kalau kita punya anak pintar tapi nggak soleh. Jawabannya nggak mungkin begitu, Bu. Kata kita, nak, emak disuruh Allah menyembelih engkau. Bagaimana menurut engkau? Cek anak kurang. Emak wen geus pewot mah. Betul? Subhanallah. Bahagia punya anak yang soleh. Bahagia. Disuruh sholat, nurut. Suruh ngaji, nurut. Suruh belajar, nurut. Suruh sekolah, nurut. Masya Allah. Suruh mesantren. Kan ada anak disuruh mesantren sama bapaknya. Diantarkan, tak ke Jawa. Sot mesantren ke sana. Bapaknya balik, ditelepon. Nak, gimana? Mesantrennya betah. Di mana sekarang? Belakang bapak. Ngeri punya anak seperti itu. Yeah. Anak kita soleh semuanya. Amin. Amin. Baru hidup kita bakal bahagia. Yang ketiga bakal bahagia. Sebentar, kita break dulu ya. Oh, aku. Gitu. Ya, pemirsa, tetap bersama kami, ibu-ibu juga ya. Nanti selepas yang satu ini kita akan lanjut lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini. Intinya hijrah itu perubahan. Itu lebih kenal dengan 14 Februari sebagai Valentine Day.
pencerahan saat ini sangat dibutuhkan untuk mereka kaum pemuda ya. Bagaimana memperbaiki umat, bukan saja masalah ibadah ritual gitu, tetapi hubungan mereka dengan mereka. Memang ada fenomena. Forum kita siaran setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18 di TPRI Jawa Barat. Bidang kesolehan spiritual, ibadah, tapi di sisi lain kita prihatin. Dalam mewujudkan sarana transportasi publik yang massal, kami pemerintah Kota Bandung sudah memiliki Trans Metro Bandung dan bis Damri gratis Senin dan Kamis untuk pelajar berseragam. Kami juga sedang menyiapkan monorel di koridor 1 dan koridor 2 sebagai sarana transportasi warga Bandung yang aman dan nyaman. Sebagai sarana menuju konsep Bandung Juara. Saya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Ya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Cahaya Kalbu untuk edisi kali ini ya. Masih membahas mengenai kunci membangun rumah tangga yang bahagia. Kalau Anda pemirsa yang mau bertanya melalui SMS, silahkan 0811-231-0020 ya. Itu untuk SMS, tidak telepon ke nomor yang saya sebutkan barusan. Yang mau telepon juga boleh, nanti kita akan buka line telepon untuk Anda. Tapi sekarang saya mau kasih kesempatan untuk ibu-ibu dan juga bapak yang ada di studio nih. Kalau mau bertanya, mangga silahkan. Bu. Billy Patalasan, di mana lah? Ibu silakan Bu, duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribados nami Satini ti Majelis Taklim Al-Fatah Sadang Serang Kecamatan Coblong. Anu bade ditaroskeun nyaeta urang sadayana keluarga teh kan hoyong keluarga bahagia, keluarga anu sakinah mawadah sareng warohmah. Nanging saupamina eta keluarga teh salah sawiosna boh istrina boh pamegetna henteu sapagodos, henteu saluyu, janten kumaha cara menanggulangina kiat-kiatna kedah kumaha. Rupina mung sakitu diantos walaranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya teh sewang-sewangan kan? Masing-masing aja gitu. Timur, satu ke barat. yang satu ke barat. Anaknya di tengah-tengah Anaknya bingung di cenah tengah. kumaha iya emak anak itu apa anak dia. Ya, mangga silakan Kang. Ya, makanya di dalam rumah itu harus ada komunikasi. Harus ada Komunikasi. tipe rumah itu kan memang macam-macam. Ada tipe rumah itu tipe rumah sakit. Kenapa tipe rumah sakit Ya, asa jadi rakit semua sih? ngumpul itu kalau ada yang sakit. Oh, gitu. Sehari-harinya ya sibuk dengan agendanya masing. Nggak ada ngobrol, nggak ada silaturahim, nggak ada komunikasi. Itu namanya tipe kumpul itu kalau sedang Sakit. sakit. Ada lagi rumah tangga itu tipe pasar. Itu rame kalau pasar Kang. Rame. Jadi transaksi, segala sesuatunya diukur dengan keuntungan. Suami baik sama istri kalau menguntungkan. Istri baik sama suami kalau menguntungkan. Anak hormat sama orang tuanya kalau menguntungkan. Orang tua cinta sama anaknya kalau menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, nggak ada komunikasi, nggak ada kompromi, nggak ada musyawarah, nggak ada kesepakatan. Itu tipe Pasar. pasar. Ada lagi tipe kuburan. Jempling gitu ya. Sepi, nggak ada ibadah, nggak ada ngaji dan sebagainya. Yang bagus itu adalah tipe Nabi. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah Nabi tidak megah, rumah Nabi tidak mewah, kekayaan Nabi nggak berlimpah sebab harta Nabi dipakai untuk ibadah semuanya. Bukan Nabi orang miskin, mas kawinnya juga ontanya banyak, sedekahnya juga banyak. Tapi Nabi hidupnya sederhana. Tapi di tengah-tengah kesederhanaan itu, beliau sanggup mengatakan, baiti jannati. Ada komunikasi. Jadi supaya do kaditu, ini ke timur, ini ke barat, maka harus ada wadah. Tempat untuk ngobrol. Apakah habis maghrib, misalnya dibikin acara. Kata suaminya mah, bapak kalau pulang dari masjid, mama anak-anak sudah siap. Untuk apa? Ya, kita gunakan habis maghrib sebelum menjelang isya kita pakai untuk komunikasi. Barangkali ada keluhan, ada unek-unek, sok silahkan obrolkan begitu. Ya, itu quality of time, ya, kualitas
mempergunakan waktu dan Quality sebaik-baiknya. of time. Keren. Iya, komunikasi kuncinya ya Bu ya. Iya, Bu, lagi Bu, bertanya lagi Bu.